Ada satu keputusan penting yang seringkali mengubah arah hidup seseorang secara drastis. Resign dari pekerjaan tetap untuk memulai usaha sendiri. Keputusan ini terlihat mulia, ingin mandiri, ingin bebas waktu, ingin hidup dengan cara sendiri. Tapi kenyataannya, resign tanpa perencanaan matang bisa jadi bencana. Maka sebelum kamu menyerahkan surat pengunduran diri dan melangkah ke dunia bisnis, pertimbangkan 7 hal penting berikut ini. Pertama, naiklah lewat anak tangga, bukan lift. Kesalahan umum para calon pengusaha adalah mencoba langsung besar. Mereka memulai bisnis dengan modal besar, menyewa tempat mahal, stok barang banyak, dan promosi besar-besaran. Padahal satu pun barang belum pernah mereka jual sebelumnya. Memulai usaha itu seperti naik tangga, pelan-pelan tapi mantap. Coba dulu dengan modal kecil. Uji pasar. Jual satu barang dulu, baru 10, lalu 100. Dari situ kamu akan belajar apa yang benar-benar dibutuhkan pelanggan, bukan sekadar asumsi. Jangan buru-buru buka restoran besar jika kamu belum tahu cara jual satu porsi makanan di pinggir jalan. Kedua, evaluasi penghasilan usaha sampinganmu. Sebelum resign, pastikan usaha yang kamu jalankan sambil kerja sudah mulai menghasilkan. Idealnya, penghasilan dari usaha tersebut sudah bisa menutupi kebutuhan pokokmu, atau minimal mendekati. Jangan tergoda berhenti kerja hanya karena bosan, atau ingin punya waktu sendiri. Kalau usaha sampinganmu bahkan belum menghasilkan 30% dari gaji tetapmu, gunakan fase ini untuk menguji model bisnismu. Apakah bisa bertahan? Apakah punya potensi tumbuh? Ketiga, siapkan dana darurat untuk 6-12 bulan. Resign itu seperti melompat dari kapal dan berenang ke Pulau Harapan, tapi pastikan kamu pakai pelampung. Dalam konteks ini, pelampung itu adalah dana darurat. Minimal kamu punya dana untuk hidup selama 6 bulan ke depan tanpa penghasilan. Lebih aman lagi kalau bisa sampai 12 bulan. Ingat, usaha tidak langsung untung. Kadang butuh waktu, kadang butuh gagal dulu. Dana darurat akan membantumu tetap waras di tengah badai. Keempat, pahami cara menjalankan usaha, bukan hanya produknya. Banyak orang terlalu fokus pada produk, resep makanan, desain kemasan, atau ide cemerlang, tapi lupa mempelajari ilmu dasar berbisnis. Cara memasarkan, mengatur stok, menghitung margin, melayani pelanggan. Jangan cuma jadi pencipta produk, tapi jadi pengelola bisnis. Belajar dari media sosial, komunitas wirausaha, atau mentor. Jangan cuma bertanya apakah produkku enak, tapi juga bagaimana cara membuat orang tahu dan membeli produkku. Kelima, uji tekadmu. Siap gagal, siap bangkit. Membangun usaha bukan hanya soal strategi dan angka, ini juga soal mental. Ada kalanya penjualan sepi, ada kalanya kamu dapat komplain, dan ada masa-masa di mana kamu merasa mempertanyakan keputusanmu sendiri. Apakah kamu punya tekad yang cukup kuat untuk bertahan saat semua tidak berjalan sesuai rencana? Kalau kamu masih mudah menyerah atau berharap hasil instan, mungkin sebaiknya jangan resign dulu. Keenam, pastikan usahamu stabil setidaknya 3-6 bulan terakhir. Kalau usaha sampinganmu sudah jalan dan menghasilkan, lihat konsistensinya. Apakah pendapatannya stabil dalam 3-6 bulan terakhir? Tren ini penting karena menunjukkan apakah usahamu hanya musiman atau benar-benar punya potensi jangka panjang. Jangan tergesa-gesa resign hanya karena 1 bulan usahamu untung besar. Pastikan tren itu berulang dan bisa dipertahankan. Ketujuh, pahami risiko sebelum melangkah. Setiap usaha punya risiko, persaingan, perubahan tren, kenaikan harga bahan baku, bahkan bencana alam. Jangan melangkah buta, lakukan riset pasar, pahami siapa kompetitormu, dan identifikasi tantangan yang mungkin muncul. Dengan memahami risiko, kamu bisa menyusun strategi mitigasi, dari pengeluaran cadangan, diversifikasi produk, hingga backup plan jika usahamu tidak berjalan sesuai harapan. Resign untuk membangun usaha adalah mimpi banyak orang. Tapi seperti semua mimpi, ia butuh logika, perhitungan, dan persiapan.
Jangan hanya resign karena lelah, bosan, atau ikut-ikutan. Resignlah karena kamu siap secara mental, finansial, dan strategi. Jadi, sebelum kamu memutuskan untuk menulis surat pengunduran diri, tanyakan lagi ke dirimu. Apakah aku sudah mempertimbangkan 7 hal ini dengan matang? Jika belum, mungkin saat ini bukan waktunya. Tapi jika sudah, maka langkah selanjutnya adalah melangkah dengan keberanian yang dibekali perhitungan. Kalau video ini membantumu berpikir lebih jernih sebelum mengambil keputusan besar, jangan lupa tinggalkan like dan komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat membangun hidup yang kamu impikan.